izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Gema takbir berkumandang membuat hati kita menjadi tenang. Dan selamat datang di hari kemenangan bagi kita sesama insan yang beriman. Yang terhormat Ketua RT 02 RW 19 Bapak Haji Maskuri. Yang kami hormati pula tokoh agama Bapak Al-Ustadz Imam Bukhari. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, warga RT 02 RW 19 Perumahan Graha Green Garden, Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebagai pembuka akan saya bacakan pantun. Boleh minta cakepnya Bapak Ibu ya? Baik, belum pantunnya. Iya. Gunung Muria, Gunung Merbabu. Di gunungnya tumbuh pohon pete. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu dalam acara halal bihalal di lingkungan RT. Ya. Marilah kita yang pertama adalah memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam sebuah anjang sana halal bihalal di lingkungan RT 02 RW 19 Perumahan Graha Green Garden. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah melimpah ruah kepada umatnya yang beriman. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, halal bihalal merupakan suatu bentuk anjang sana untuk berkumpul bersama dengan orang-orang tercinta, mempererat tali silaturahmi, kekeluargaan dan persaudaraan sesama saudara muslim. Bertepatan dengan 12 April 2025, semuanya bisa berkumpul bersama untuk sama-sama mengikuti dan menghadiri acara halal bihalal pada malam hari ini. Sama Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Kevin Al-Arhan Fidian Munkis. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Wajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia meniti acara selanjutnya adalah sambutan Ketua RT 02 RW 19 Perumahan Geraha Green Garden Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang terhormat Bapak Haji Maskuri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin warga RT 2 RW 19, dan tidak lupa Bapak Al-Ustad Imam Bukhari dan Haji Mukroni yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka di malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara halal bil halal keluarga besar RT 2 RW 19 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, tahun 2025. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyayamakum
Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan terima kasih kepada warga RT 2 ya Pak Budi, terima kasih ya Pak Budi, terutama atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa mengemban dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin bahwa saya tidak akan mampu jika tidak ada dukungan dan bantuan dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selam beli tomat ditaruh di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Pak Salam beli tomat dibuang ke dalam sumur. Yang jawab salam semangat, didoakan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua. Mudah-mudahan panjang umur semua. Dan insya Allah Allah catat malam hari ini sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Waktu itu sendiri. Buktinya malam hari ini alhamdulillah, dulu kita pernah mengaku jadi anak-anak, sekarang sudah punya anak. Halo? Itu namanya terpenggal oleh waktu. Al-waktu saifun. Jadi terus berjalan. Maka kadang-kadang saking pentingnya waktu, mohon maaf, mungkin yang hadir di sini juga ikut melakukannya. Kadang-kadang kita melihat pagi hari demi mengejar waktu, kadang-kadang lupa pakai helm. Demi mengejar waktu, kadang-kadang lampu merah. Halo? Lampu merah di gimana? Batas. Demi mengejar waktu, kadang-kadang ngapunten, nyawa tidak diperhatikan. Coba bayangkan, ternyata waktu itu lebih berharga daripada nyawa. Bahkan kadang-kadang saking pentingnya waktu, suara azan, halo? Kira-kira panjenengan saat nyadran, kalau anak suara azan mampir mari masjid apa orang? Nah, ini satu contoh. Begitu pentingnya waktu sampai Allah ditinggalkan. Maka di acara halal bihalal halal ini harus dirubah. Jadi waktu, al-waktu saifun. Ya, jadi waktu ini sebagai pedang. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu, nanti akan terpenggal oleh waktu itu sendiri. Masya Allah. Maka kita kembali tentang bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan satu nasihat penting. Ad-dunya salah satun ayyam. Bahwa dunia ini cuma memiliki 3 hari. Perhatikan khusus ini. Yang pertama hari kemarin, yang kedua hari ini, dan yang ketiga hari esok. Perhatikan ini. Hari kemarin adalah sebuah hari yang tidak akan mungkin kembali. Sebuah kenangan. Hari ini adalah hari kenyataan. Dan hari esok adalah sebuah hari cita-cita, program, dan rencana. Namun, para ulama mengatakan dari 3 hari ini hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan 1 hari, yaitu hari ini. Kenapa? Karena hari kemarin itu merupakan suatu hari yang tidak mungkin balik lagi. Dan hari esok belum tentu kita sampai ke sana. Karena hak prerogatif hari esok adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang pasti satu, kematian. Nah, ini sudah mulai serius ini. Jadi hari kemarin adalah hari kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah kematian. Maka hari kemarin itu bahasa Inggrisnya yesterday.
yesterday. Insya Allah. Di dalam kata yesterday ada beberapa huruf E. E maknanya evaluation. Jadi hari kemarin itu hari evaluasi. Jangan sampai kita berkata seperti orang yang tanpa ilmu, yang sudah-sudahlah gak usah dipikirin. Tidak, dengan Islam. Dalilnya mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahabbu lil ardil akbar. Jadi hari kemarin itu penting, perlu beberapa evaluasi. Apa yang dievaluasi? Nah, ini mulai malam hari ini insya Allah kita sama-sama evaluasi nih. Jadi sebelum bicara tentang halal bihalal, karena halal bihalal adalah hari ini, maka adanya hari ini karena adanya hari kemarin, maka hari kemarin perlu kita evaluasi terlebih dahulu sebelum dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin malam hari ini yang perlu kita evaluasi cuma 3 sajalah karena terkait dengan waktu. 1, evaluasi tentang ma'isyah. Nah, ini penting. Apa itu ma'isyah? Penghidupan. Apakah kita mencari rezeki sudah betul-betul halal? Pada saat kita mencari rezeki dari Allah halalan thayyiban wasyi'an mubarakan, kita evaluasi. Jangan sampai kita belum mengevaluasi tentang mencari rezeki, tapi lebih dahulu dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terjadi kecelakaan? Kenapa terjadi penyakit yang tidak bisa ada harapan sembuh? Dan lain permasalahannya, kita perlu evaluasi. 1 contoh. Nah, ini sudah mulai sindiran, tapi saya yakin sindiran ini merupakan satu nasihat, karena ada satu peribahasa, jamu itu pahit tapi menyehatkan, nasihat ada yang pahit tapi menyelamatkan. Sepakat itu. Jamu pahit menyehatkan, nasihat yang pahit menyelamatkan. Oke, ada seorang pegawai, ini kisah nyata saja, yang seharusnya masuk kantor 7:30, tapi ternyata setelah pinjerpin dia tidak masuk ruangan tapi mampir kantin. Halo, insya Allah di sini nggak ada nggih? Nggak ada nggih? Jadi yang seharusnya masuk ruangan tapi masuk kantin. Di kantin itu adanya apa Pak Bu? Ya Allah, kopi, mungkin teh, kemudian ada bahasa Mandarin itu namanya the dospok. Dospok paham nggih? Ya umur dan sebagainya, ghibah, namimah, anadzur wahaibi dan lain sebagainya. Jadi yang adanya di kantin itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang notabene kadang-kadang menambah dosa. Nah, ini naudzubillah summa naudzubillah wa kallamul layyin. Maka halal bihalal ini sebagai patokan utama, perbaiki. Nah, ternyata seorang pegawai tadi di kantin terlena kurang lebih sampai 2 jam. Ya Allah, baru masuk ruangan tidak langsung kerja, belum dipotong istirahat, kadang-kadang di musola juga tidur dan sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah, taruhlah 1 hari dia korupsi 3 jam. Ternyata dia tidak mau mengevaluasi diri. Ternyata 1 tahun kemudian pegawai tadi beli motor baru, motornya hilang. Ini tandanya bahwa ternyata Allah yang mengevaluasi. Maka kita wajib mengevaluasi dulu sebelum Allah mengevaluasi. Jadi kalau motor hilang gak usah lapor polisi dulu, evaluasi diri. Kenapa motor saya hilang? Nah begitu. Jangan-jangan yang tadi korupsi 2-3 jam dikali 1 tahun motor 1. Halo. Nah ini penting dievaluasi nih. Jadi jangan salahkan Allah, jangan salahkan keadaan. Evaluasi diri dulu, itu yang terpenting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka kadang-kadang ngapunten nggih, ada orang yang sehat luar biasa, satu keluarga kemudian naik mobil jalan di tol kecelakaan. Coba sehat semua tadi, nggak ada salah satu keluarganya itu terindikasi sakit dan nggak ada. Tapi begitu cepatnya Allah evaluasi. Maka malam hari ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah sekarang kita ambil pelan-pelan saja tadi. Jadi Maxwell Maltz itu mengatakan tadi gimana? Seseorang akan melakukan sebuah kebiasaan minimal dibiasakan terlebih dahulu 21 hari. Dan ternyata Islam itu bukan 21 hari tapi 1 bulan. Kira-kira kemarin di bulan suci Ramadan biasa baca Quran, setelah Ramadan, halo?
ini sudah konangannya di sini nih. Banyak umat Islam yang sudah lepas Quran. Bahkan sampai malam hari tangannya belum menyentuh Al-Quran, apalagi baca Quran, menyentuh saja enggak. Jadi nanti kenal Quran 11 bulan yang akan datang. Wah, ini hati-hati nih. Ini perlu kita evaluasi. Bagaimana kita termasuk orang yang bertakwa kalau modelnya kayak begini? Maka masih ada waktu nih, berapa sawal lagi. Nah, perbaiki nanti. Jadi kembali kepada maksil malas tadi. Jadi kebiasaan-kebiasaan di bulan suci Ramadan jangan hanya dianggap sebagai pesta. Oh, ini penting banget nih. Pesta ibadah. Rame-rame baca Quran sampai malam hari. Ternyata setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, Quran pun ditutup kembali dan akan dibuka 11 bulan yang akan datang. Alhamdulillah. Rame-rame qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat taraweh sampai malam hari ini. Kira-kira ada nggak yang sholat tahajud? Luar biasa istiqomah. Tapi banyak mayoritas yang sudah menjadikan sepinya masjid. Rame-rame puasa, sedekah dan lain sebagainya, semuanya itu terlupakan. Ya, ini namanya sebuah pesta. Pesta ibadah, pestanya selesai, ibadahnya juga selesai. Maka muncullah hari ini. Nah, oke, kita bicara tentang hari ini nih. Nanti karena terkait menyangkut tentang halal bihalal. Hari ini bahasa Inggrisnya adalah today. Di dalam kata today ada satu huruf O. O maknanya opportunity, kesempatan. Subhanallah. Jadi hari ini adalah satu kesempatan untuk memperbaiki hari kemarin. Maka para ulama mengatakan hari ini itu penting. Karena apa? Bukan hanya memperbaiki hari kemarin, tapi sekaligus untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Pentingnya hari ini. Begitu. Jadi ada dua tugas. Jadi hari ini bukan saja memperbaiki hari kemarin, tapi sekaligus mempersiapkan diri untuk datangnya esok hari. Jadi hari ini penting, jangan sampai sia-siakan. Maka hari ini tadi bahasa Inggrisnya adalah today, opportunity, kesempatan. Kesempatan maka diawali yaitu tanggal 1 kemarin, 1 Syawal namanya Idul Fitri. Nah sekarang sudah 12 hari. Idul Fitri maknanya adalah Id kembali, Fitri itu diambil dari dua kata, futur, iftar, dan audah ila ala fitrah. Jadi mudah-mudahan kita ambil yang satu saja ini, yaitu mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya adalah fitrah. Allahumma amin, yaitu orang kembali suci, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, karena dosa-dosanya sudah dibakar di bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian perjalanan Syawal ini kata para ulama, yang pertama irtafa'a. Irtafa'a artinya apa? Harusnya meningkat ini di bulan ini. Tapi justru malah inzala. Ibadah kita semuanya pada nurun. Ya, betul apa enggak nih? Pada meningkat apa menurun ibadah kita? Ya, meningkat, alhamdulillah. Maka Al-Fakir tidak akan panjang lebar. Contohlah dua binatang. Nanti yang satu jangan dicontoh. Jadi ada satu contoh dua binatang, tapi ada satu jangan dicontoh. Maksudnya begitu. Satu binatang ular, yang satunya lagi adalah binatang ulat. Nah ini penting ini. Dua-duanya binatang ini ternyata puasa ini. Ular juga puasa, ulat puasa. Coba kita perhatikan. Yang namanya ular sebelum puasa namanya ular. Pada saat puasa tetap namanya ular. Setelah puasa ular juga. Jadi mohon Pak Bu yang hadir di sini jangan seperti nyontoh ular. Saat durungnya puasa begitu, setelah puasa sama saja, setelah puasa sama saja. Ini namanya ular. Jadi jangan ditiru nih, jangan ditiru nih. Maka tirulah ulat. Sebelum puasa memang sebagai parasit. Ulat ini sebagai parasit. Memakan daun, memakan pohon, tidak disenangi oleh manusia. Tatkala masuk Ramadan, dia bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengakui segala macam dosa-dosanya, beramal ibadah yang luar biasa, menjadikan namanya kepompong. Luar biasa ini. Begitu setelah puasa jadi kupu-kupu. Inilah yang salah satu contoh cirinya adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, mudah-mudahan kami berharap kepada Allah, wabil khusus kepada keluarga besar RT 2 dan RW 19, mudah-mudahan semuanya jadi kupu-kupu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kupu-kupu, mohon maaf,
Ini ada 3 poin nih yang perlu kita perhatikan. 1, social butterfly. Nah, jadi orangnya itu betul-betul suka bergaul, berkumpul kayak gini nih. Itu namanya kupu-kupu. Nah, oke, 1. Jadi sosialnya luar biasa. Jadi hindari sifat-sifat yang tidak mau berkumpul, tidak mau berjamaah, tidak mau gotong royong. Kira-kira ada nggak warga yang nggak mau sering gotong royong? Itu berarti sifatnya ular. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadilah kupu-kupu, social butterfly, yang mau bersosial, mau bergotong royong, termasuk acara halal bihalal ini. Kemudian yang kedua, sifat kupu-kupu itu setiap dia hinggap tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang tersakiti. Maka orang-orang yang sukses puasanya itu setiap dia hinggap itu menyenangkan. Masya Allah. Makanya kemarin kan pada saat 1 Syawal tidak ada orang yang mengaku benar, betul? Ya, dia minta maaf, saya punya salah. Semua orang mengaku salah. Kemarin tanggal 1. Kira-kira nanti tanggal 12 ini gimana nih? Ya Allah, luar biasa nih. Ini namanya itu tadi, ya. Jadi orang-orang yang terbaik seperti kupu-kupu. Maka dalam salah satu bahasa ini begini: yang dulunya pemarah sekarang jadi pemurah. Yang dulunya pemukul, ini kalau diterjemahkan banyak nih, pemukul ini. Ya, pemukul dengan mulutnya, pemukul dengan kata-kata, dengan tangannya, dengan sikapnya dan lain sebagainya. Yang dulu pemukul sekarang jadi perangkul. Yang dulunya pengejek sekarang jadi pengajak. Jadi bisa dicatat tuh. Tadi yang pertama apa? Halo? Ini pada turu kabeh gitu. Ya. Yang pertama tadi apa? Lupa gak ada yang dengerin. Masya Allah. Jadi yang pertama, yang dulunya pemarah jadi pemurah, yang dulunya pemukul jadi perangkul, yang dulunya pengejek jadi pengajak. Ini kupu-kupu. Nah, jadi mudah-mudahan wabil khusus kepada keluarga besar RT 2 dan RW 19 ini jadilah kupu-kupu ke depan, ya. Dan istimror, tidak ada batas. Nah, itu namanya irtafa'a. Oke, yang kedua ibtidaul khair, barulah sampai kepada halal bihalal. Dikit lagi, mohon maaf. Ini sudah cukup lama ya, Masya Allah. Nah, sedikit halal bihalal. Halal bihalal ini dalam artian para ulama ada 3 poin. Nah, ini penting untuk oleh-oleh bawa pulang ini. Yang pertama, pengertian tentang bahasa. Artinya halal bihalal itu diartikan menghalalkan semua perbuatan yang tadinya haram jadi halal. Itu namanya halal bihalal secara bahasa. Jadi menghalalkan semua perbuatan yang tadinya diharamkan menjadi halal. Itu adalah halal bihalal secara bahasa. Maka mohon maaf, yang namanya halal bihalal ini sekarang, ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah, sudah ditiru oleh tempat-tempat yang banyak maksiatnya, Pak. Panjenengan pernah dengar di acara pelacuran itu ada diadakan halal bihalal? Kira-kira kalau di pelacuran diadakan halal bihalal, yang dihalalkan apanya, Pak? Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi halal bihalal bukan hanya RT 2 RW 19. Tempat-tempat mereka halal bihalal, adanya haram biharam. Jadi mohon maaf, halal bihalal jangan bisa menjadikan berubah menjadi haram bihalal. Jangan juga berubah menjadi halal biharam. Dan yang paling parah adalah halal bihalal berubah menjadi haram biharam. Nah, maka kembalilah pengertian halal bihalal yang kedua, yaitu berarti tentang bahasa. Kalau tadi tentang hukum, sekarang yang kedua adalah pengertian halal bihalal tentang bahasa. Halal dan halala. Nah, halal dengan mentasdidkan lam. Halal maknanya adalah menyelesaikan problem. Jadi indah sekali ini halal bihalal. Jadi secara bahasa halal bihalal itu pengertiannya adalah halal, menyelesaikan problem. Jadi apa yang ada di RT 2, RT 2 betul ya, RT 2 dan RW 19, apapun masalahnya harus diselesaikan di acara halal bihalal. Ini luar biasa. Makanya timbul secara bahasa kembali adalah halala, cari solusi. Dan ini ternyata bukan hanya permasalahan RT saja, kas aja, termasuk rumah tangga, Pak. Barangkali ada saudara kita RT 2 RW 19 ada yang sudah umurnya
sudah mencapai nikah, belum punya jodoh, dicarikan jodoh. Itu halal bihalal itu. Ya, ada nggak kira-kira? Nah, ini jadi acara halal bihalal itu sampai ke situ. Bahkan sampai ada acara halal bihalal itu ternyata ada keluarga besar yang sudah punya ambulan sendiri, Pak. Jadi semua keluarga besar itu ya, fulan bin fulan tatkala sakit pakai ambulan halal bihalal. Jadi ambulan keluarga besar. Jadi jangan sampai berhenti hanya datang, duduk, makan, salaman, selesai. Ternyata permasalahannya itu panjang. Di antaranya tadi, kalau ada yang masih nganggur di keluarga RT 2 ini, monggo dicarikan solusi. Masya Allah, namanya halal dan halala. Yang terakhir, pengertian secara Qur'ani bisa buka Quran surat An-Nur ayat 22, yaitu wal ya'fu wal yasfahu. Ini nanti kalau diterangkan panjang karena sampai kepada istimror ya, tapi karena waktunya sudah malam, jadi wal ya'fu wal yasfahu, maka nanti ditutup dengan saling bersalaman-salaman. Kosongkan dendam antara RT 2, kosongkan dendam antara suami istri, kosongkan dendam antara tetangga. Mudah-mudahan kita yang hadir sini insya Allah menjadi orang-orang yang suci, ul amantu billah sumastaqim, dan insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja, dengan mengucapkan hidup sangat menyakitkan tanpa kehadiran sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa. Mari wabil khusus kepada keluarga besar RT 2 RW 19. Malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada keluarga kita yang malam hari ini ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Apabila ada keluarga kita yang terus mengalami suatu masalah, mudah-mudahan Allah bisa memberikan solusinya. Dan apabila sampai malam hari ini ada yang masih punya hutang, mudah-mudahan Allah memberikan solusi untuk bisa nyaur utang. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Salatan tunjina biha min jamil ahwalil afwat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka imanan daiman, wa as'aluka qalban khashian, wa as'aluka ilman nafi'an, wa as'aluka yaqinan shadiqan, wa as'aluka dinan qayyiman, wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah, wa as'aluka tamamal afiyah, wa as'aluka dawamal afiyah, wa as'aluka syukru 'alal afiyah, wa as'aluka al-ghina 'anin nar. Monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu. Ya Allah, sehat panjang umur ya Pak ya. Ya Allah, romantis sekali Bapak dan Ibu RT kita kali ini. Mohon maaf lahir batin, sami-sami Bunda. Iya, sami-sami. Minal aidin wal faizin juga ya, Bunda-bunda cantik. Iya. Silahkan yang lain menyusul, boleh Bunda. Ya, mohon maaf lahir batin. Iya. Seneng ya kalau satu RT semuanya kompak rukun seperti ini ya. Amin, alhamdulillah. Iya. Monggo bunda-bunda yang lain yang masih belakang, mbak-mbaknya juga boleh ikutan gabung di sini, Mbak. Sehat selalu ya bunda-bunda cantik, sehat panjang umur, insya Allah nanti berkah barokah semuanya. Keluarga besar RT 02. Oke, minal aidin wal faizin. Silahkan yang di belakang boleh ikutan gabung ke depan ke sini. Maaf lahir batin ya, sama-sama. Ya Allah, rukun semuanya ya Bunda. Mbak-mbaknya silahkan boleh ikutan gabung yuk. Iya, salim. Iya, adik cantik, adik cakep. Jadi anak soleh solihah ya dek ya. Amin ya Allah. Iya. Seneng kalau lihat pemandangan RT tuh seperti ini ya, semuanya merangkul, semuanya salaman gitu ya, semuanya tertawa bahagia. Oh iya, ada yel-yel gak nih RT 02? RT 02 jaya jaya jaya, yes. Sama mau pakai seragam. Belas monggo semuanya ke depan. Ayo Bunda.
juga bisa menikmati hidangan para ulama ini. Mas Ilmes. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua RT 02 RW 19. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Imam Bukhari. Diucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh warga Bapak ya. Terima kasih atas atensi yang sangat luar biasa. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara, dalam memandu acara terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya Igo Ghazali mengucapkan undur diri dan pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak dimohon untuk stay dulu di tempat. Keluarga besar RT 2 RW 19 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri.